Selanjutnya adalah jenis kata nomina atau kata benda. Nah, sama seperti kata kerja yang terbagi menjadi dua, yaitu kata kerja dasar dan turunan, kata nomina juga dibagi menjadi dua. Ada nomina dasar, ada nomina turunan. Bedanya apa? Kalau kata kerja dasar itu adalah kata kerja yang tanpa diberi imbuhan. Nah, kalau nomina dasar adalah kata benda yang benar-benar asli kata benda. Nah, ciri dari kata benda dasar ini adalah jenis kata yang bisa diidentifikasi dengan panca indera kita, terutama panca indera penglihatan dan rabaan. Contoh, misalnya meja, pulpen, susi. Meja bisa kita lihat dan kita raba. Pulpen juga seperti itu. Susi merupakan orang, bisa dilihat dan bisa diraba. Berarti semua contoh kata ini merupakan nomina dasar. Nah, sekarang kita pindah ke nomina turunan. Nomina turunan adalah kata benda yang sebenarnya bukan berasal dari real kata benda, tetapi justru berasal dari jenis kata lain. Loh, kok bisa? Kalau kita analogikan itu, kata nomina dasar itu emak bapaknya asli nomina. Kalau kata nomina turunan berarti ayah dan ibunya atau emak bapaknya itu bukan asli berasal dari nomina. Ini bisa kita analogikan juga sebagai saudara kandung, ini saudara tiri. Nah, proses pengubahan kata yang bukan kata benda menjadi kata benda itu bisa kita lakukan dengan membuat rumus ini. Menerapkan rumus kata kerja atau kata sifat ditambah afiks yang kita kenal dengan imbuhan. Imbuhan seperti apa saja? Itu ada macam-macam ya imbuhannya. Ada imbuhan gabungan. Pean, gabungan, peran, gabungan, kean, ada imbuhan awalan pe, ada imbuhan akhiran an. Nah, sekarang kita buktikan, kok bisa sih kata kerja dan atau kata sifat ini bisa menjadi nomina? Nah, maka kita buat contoh. Misalnya ada kata kerja dasar hitung. Kita ubah dengan menambahkan imbuhan peran. Maka dia berubah beralih fungsi. Yang dari kata kerja dasarnya hitung berarti suatu perbuatan akan berubah menjadi kata benda. Nah, sudah berubah fungsinya atau maknanya gitu. Atau misalnya kata sifat malas, kita beri imbuhan pe, pemalas, maka ini akan ada alih makna ya atau jenis kata, jadi kata sifat menjadi kata benda. Yang satu bermakna sifat malas, yang satu bermakna orang pemalas, orang yang memiliki sifat malas, berarti sudah beralih fungsi. Nah, demikian penjelasan tentang jenis kata verba dan jenis kata nomina.